Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali mengupas tentang sosok orang-orang yang hebat, tentang amalan mungkin dari sabda-sabda dan napak tilas mereka, beliau-beliau orang yang hebat. Yang pertama yaitu dari masih meliputi tentang beliau, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, 7 kesaktian Sunan Kalijaga atau keramat yang dimiliki dalam berdakwah Islam. Jadi ada 7 yang terangkum dalam artikel pembahasan beliau Sunan Kalijaga. 7 kesaktian apa saja? Mari kita tonton selanjutnya. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Mereka menjadi anggota Wali Songo. Jadi Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Mereka adalah anggota dari Wali Songo. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Syahid putra Adipati Walatikta yang berpendapat julukan Sunan Kalijaga mengawali dakwah di Cirebon. Jadi awal mula proses dakwah Islam, penyebaran agama Islam, beliau Sunan Kalijaga diawali di tanah Cirebon awal mulanya. Jadi walaupun beliau lahir di Demak, keturunan dari Adipati Walatikta, tapi beliau membabat ajaran Islam, dakwah ajaran Islam yang pertama itu di tanah Cirebon. Dalam dakwah dengan budaya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang yang memiliki banyak nama samaran saat mementaskan pertunjukan wayang. Jadi cara ulama dulu itu menggunakan nama-nama samaran dari setiap desa, menggunakan seni wayang. Jadi di zaman dulu itu masyarakat menyukai penyampaian melalui wayang-wayang, wayang kulit, wayang golek, itu seperti itu. Dalam dakwah budaya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang. Beliau itu menjadi dalang wayang. Nah, yang pertama yaitu beliau mempunyai keramat yaitu ilmu menghilang. Nah, ini di zaman dahulu itu memang ilmu-ilmu yang seperti ini masih masyhur sekali ya. Yaitu yang pertama ilmu menghilang. Salah satu ajian Sunan Kalijaga bisa menghilang. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. Wah, ini mungkin di zaman-zaman sekarang pun masih kita mendengar dengan nama-nama yang itu. Ajian Kemat Jaran Goyang, ajian Semar Mesem, ajian. Nah, yang ilmu menghilang ini dinamakan ajian Waringin Sungsang, dimana ilmu menghilang. Ini dimana ajian ini yang bisa dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi menghilang itu biasanya ketika dikejar-kejar seseorang atau ingin bertujuan kemana, beliau orang-orang zaman dahulu itu ilmunya langsung otomatis menghilang, sering seperti itu. Yang kedua yaitu beliau itu mempunyai kesaktian bertapa dengan durasi yang lama. Dalam sebuah kisah, Sunan Kalijaga bertapa di sisi sungai dengan waktu yang cukup lama. Ya, ini yang beliau dimana sebelum menjadi wali, beliau berguru kepada Sunan Bonang dan bertapa di pinggir kali, pinggir sungai. Kalijaga menunggu tongkat Sunan Bonang sampai bertahun-tahun setelah sebelumnya merampok Sunan Bonang bahwa tongkat yang bisa merubah pohon menjadi emas. Beliau ingin meminta ilmunya, bukan meminta tongkatnya, dengan cara bertapa di pinggir kali selama 3 tahun. Ini jarang sekali ya ulama atau orang-orang di zaman sekarang yang bisa seperti itu, bertapa dengan durasi lama 3 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa kegiatan apapun. Nah, yang ketiga yaitu sholat di banyak tempat. Ini yang kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang-orang yang alim, karena orang-orang yang seperti itu biasanya sholatnya tidak bisa kita ketahui secara jelas. Bisa sholat di banyak tempat. Sunan Kalijaga memiliki kesaktian dapat melaksanakan sholat Jumat di 2 tempat berbeda dalam satu waktu. Ini dia. Jadi beliau bisa di daerah Demak sholat Jumat, kemudian di daerah Cirebon, di daerah Surabaya, di daerah Jakarta, di daerah Banten, bisa melakukan karena beliau mempunyai ilmu lempit bumi lah,
bisa sholat di banyak tempat, sholat Jumat di waktu 2 tempat. Satu waktu hari Jumat waktunya sama, tapi beliau di desa ini ada, di desa ini ada. Itu salah satu karomah dari Sunan Kalijaga. Kedua tempat itu adalah Jawa dan Mekah. Nah, Arab Saudi ini beliau berada di Jawa sedang melaksanakan sholat Jumat. Tapi di Mekah pun beliau juga melaksanakan sholat Jumat. Bagaikan kilat. Beliau sudah bisa jamaah di Mekah walaupun jasadnya ada di Jawa. Ini jarang sekali. Nah, yang keempat yaitu ubah tanah jadi emas. Ya, ini dia. Ilmu mengubah tanah menjadi emas, Sunan Kalijaga. Ini jarang sekali juga orang yang bisa melakukan seperti ini. Kalijaga mengubah tanah menjadi emas. Konon hal itu dia perlihatkan pada Kipat dan Arang II yang menjalankan pemerintahan dengan congkak. Nah, pada saat itu ada pemerintahan yang mengejek beliau tentang sosok beliau yang seperti itu. Kemudian beliau menunjukkan bahwa tanah bukan beliau tidak ingin urusan dengan pemerintah, tapi memang tidak ada sangkut pautnya beliau dengan pemerintahan. Hal masalah materialistis beliau sudah punya semua. Buktinya dengan apa? Dengan beliau bisa merubah tanah menjadi emas. Jadi beliau dengan mudahnya merubah tanah menjadi emas. Jadi patut kita acungi jempol lah. Jadi, untuk melawan para pemerintah yang congkak, beliau menggunakan ilmu yang seperti itu, ubah tanah menjadi emas. Jadi pemerintah pun merasa, iya juga hebat ya. Yang kelima, ubah beras jadi pasir. Ini sama terjadi pada ketika pemerintah yang sangat congkak, sangat tidak peduli dengan masyarakat, dengan harga bahan pokok yang larang semua. Kalau Sunan Kalijaga kepada kepala dusun yang hidup mewah dari hasil jeripaya rakyat, kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya, justru menyebut karung-karung yang dimilikinya berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga langsung berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Jadi dikisahkan ada kepala desa di mana banyak memiliki bergelimang harta berasnya, tidak peduli dengan jeripayah rakyatnya yang bekerja keras untuk menciptakan beras itu, untuk menggiling padi, menanam padi, tapi untuk masyarakatnya sendiri bilangnya itu bukan beras, tak melainkan pasir. Akhirnya Sunan Kalijaga mendoakan agar beras yang ada di tempat itu benar-benar menjadi pasir. Berkat doa beliau terwujud, yang tadinya beras seketika langsung menjadi pasir. Ini juga sesuatu hal yang unik juga. Nah, yang keenam yaitu tak terbakar api. Sunan Kalijaga tahan terhadap api, tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Ini seperti terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dibakar tidak mempan. Ini kesaktian orang dahulu yang sudah punah hampir ya, tidak mempan dibakar. Ini salah satu karomah atau keilmuan yang luar biasa bagi orang-orang tertentu. Ini yang keenam. Yang ketujuh, berjalan di atas air. Beliau bisa berjalan napak di atas air. Orang zaman dahulu dipercaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah khususnya Pulau Jawa. Jadi keilmuan-keilmuan yang seperti itu memang sering terjadi di zaman dulu, di mana peradaban manusia di zaman itu masih formal sekali, tidak ada keumuman masyarakat biasanya. Jadi memang yang pertama beliau itu adalah turunan kerajaan Demak, Adipati Wilatikta. Nah, yang kedua memang beliau mempunyai pemikiran yang beda dengan keturunannya, di mana ayah beliau itu keras dalam kepemerintahan. Beliau mempunyai hati yang lembut, Sunan Kalijaga, karena di masa itu dalam masyarakat yang dipimpin ayahnya itu merasa kelaparan, yang dimana akhirnya beliau merampok lumbung padi dan lumbung jagungnya pemerintahnya sendiri, yang dimana bukan untuk dirinya. Sunan Kalijaga itu memberikan kepada masyarakat, yang dimana masyhur pada waktu itu beliau dijuluki perampok pada saat itu.
pada masa itu. Jadi dengan itu kemudian bertemu dengan sosok beliau Sunan Bonang, yang dimana Sunan Bonang itu bisa merubah pohon menjadi emas. Akhirnya beliau bukan meminta tongkat yang itunya, tapi melainkan meminta ilmu yang bisa merubah pohon menjadi emas. Akhirnya beliau mengejar Sunan Bonang. Pada suatu ketika bertemu di titik di pinggir sungai, di mana Sunan Bonang pun memberi nasihat, tidak memberi tongkatnya, tapi untuk menjaga tongkatnya sampai beliau datang kembali. Akhirnya selang beberapa tahun, sudah 3 tahun lebih, Sunan Bonang pun datang dengan keadaan Sunan Kalijaga sudah tak berwujud orang lagi, dengan banyak lumut, banyak akar-akar yang melingkar. Nah, itu dengan wujud seperti itu, dia sudah mati dengan hawa nafsunya. Nah, terus kemudian yang tadi saya bacakan dari 1 sampai 7 itu memang adanya itu asli. Memang di zaman dahulu itu orang-orang itu seperti itu, dengan cara itu bisa berjamaah di Mekah, mungkin berjalan di atas air, bisa merubah tanah menjadi emas. Karena di zaman dahulu tidak memperdulikan tentang harta, karena murni, hatinya bersih, tidak tamak, tidak sombong, tidak serakah. Di zaman dahulu seperti itu. Mungkin itu saja di event tentang sosok Sunan Kalijaga. Jadi dengan itu memang menjadi ciri khas. Pada akhirnya apapun kehebatan seseorang itu bukan murni dari dirinya sendiri, melainkan hasil dari jerih payah istiqomah. Karena keluarnya keberkahan atau karomah kehebatan itu karena keseringan kita. Seringnya kita melakukan bismillah, membaca bismillah kah, membaca sholawat kah, membaca aurat-aurat yang sudah diberikan oleh guru kita. Nah, munculnya keberkahan atau keajaiban itu bukan dari doa tersebut, melainkan seberapa konsisten kita membaca apa yang kita miliki. Jadi bukan seberapa hebat amalan kita, tapi seberapa istiqomah kita menjalankan amalan tersebut. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan dalam saya sampaikan atau perbedaan sejarah yang ada, silakan komen. Apabila ada perbedaan, apabila ada usulan, bukankah yang seperti ini yang nyatanya yang saya ketahui sejarah itu tidak ada yang murni, karena tidak ada yang bisa mencatat 100% sejarah yang ada ketika Sunan Kalijaga. Terima kasih. Maaf yang terbesar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.